Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini membahas populasi dan sampel penelitian kualitatif. Akan dibahas apakah populasi ini sama dengan populasi dalam penelitian kuantitatif, dan sampel ini apakah sama pula dengan sampel yang ada pada penelitian kuantitatif. Nah, nanti akan kita bahas. Populasi dalam penelitian kualitatif, kalau menurut Spradley, populasi didefinisikan sebagai social situation atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang terjadi di situ. Nah, di mana ketiganya, baik tempat, pelaku, dan aktivitas ini saling terkait ya, yang berinteraksi ya secara sinergis. Nah, definisi populasi menurut Spradley ini berbeda ya dengan definisi populasi yang pada umumnya kita ketahui dalam penelitian kuantitatif, di mana dalam penelitian kuantitatif populasi itu merupakan wilayah generalisasi ya, yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu nanti memang tujuannya adalah menggeneralisasi atau membuat umum ya, dengan cara menarik kesimpulan. Nah, sangat berbeda sekali dengan populasi yang ada dalam penelitian kualitatif, dan di mana populasi dalam penelitian kualitatif itu dikatakan sebagai social situation yang terdiri dari 3 unsur ya. Di dalam social situation itu ada place, actors, dan activity yang ada di dalam situ. Jadi ada tempat atau settingnya, kemudian ada pelakunya, dan ada aktivitas yang terjadi di situ, dan semuanya berinteraksi secara sinergis. Kalau dicontohkan bisa seperti rumah ya, berikut keluarga yang ada di dalamnya dan aktivitas yang terjadi di dalam situ. Kemudian bisa jadi orang-orang yang berada di suatu tempat ya, di sudut jalan, yang sedang melakukan aktivitasnya apa? Bisa jadi mengobrol atau kerja ya, di tempat kerja atau di perkotaan, atau aktivitas seseorang di suatu negara tertentu misalkan. Nah, itu definisi populasi baik menurut penelitian kuantitatif maupun populasi dalam penelitian kualitatif. Jadi jika digambarkan social situation-nya seperti segitiga ya, segitiga di mana ada place atau tempat, kemudian ada aktor atau orangnya, kemudian ada activity, jadi ada aktivitas yang terjadi di situ. Nah, dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi sebenarnya, jadi menggunakan social situation, istilah lainnya ya, karena berangkat dari suatu kasus tertentu yang ada pada situasi sosial. Nah, hasil penelitian kualitatif tidak diberlakukan ke populasi layaknya penelitian kuantitatif. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itu karena populasi itu bagian besar, kemudian karena besar ya, luas, maka ditarik yang namanya sampel. Dari sampel ini dia merepresentasikan dari populasi. Jadi nanti ada teknik pengambilan sampel di mana dari pengambilan sampel sekian itu dapat mewakili gambaran seluruh populasi. Jadi kalau dalam penelitian kuantitatif itulah yang dinamakan generalisasi.
ya, mengambil sampel sedikit namun untuk menyimpulkan seluruh populasinya. Nah, hasil penelitian kualitatif tidak diberlakukan ke populasi layaknya penelitian kuantitatif, itu maksudnya ya. Namun hasil penelitian kualitatif ditransfer ke situasi sosial lain yang memiliki kemiripan dengan kasus yang sedang dipelajari. Jadi dari hasil penelitian kualitatif ini bisa diterapkan ke situasi sosial yang lain, ya, tempat yang lain yang memiliki kemiripan kasusnya juga dengan kasus yang sedang diteliti atau sedang dipelajari. Jadi kalau di penelitian kuanti itu pengambilan sampel itu yang diteliti hasilnya untuk menggeneralisasi populasi, namun kalau dalam penelitian kualitatif ya yang diteliti itu nanti akan ditransfer atau digunakan ke situasi sosial lain yang memiliki kasus yang mirip dengan yang saat ini diteliti. Itu ya bedanya. Nah, sampel sendiri, sampel dalam penelitian kuantitatif merupakan bagian dari populasi yang merepresentasikan populasi. Sehingga dengan melihat sampel maka kita dapat melihat gambaran dari seluruh populasinya. Ini yang bersifat generalisasi. Kemudian sampel dalam penelitian kualitatif itu berbeda ya. Jadi bukan responden layaknya di kuantitatif, maka pada penelitian kualitatif sampel itu bisa disebut dengan narasumber atau informan bisa, atau partisipan. Jadi sampel penelitian kualitatif bukan merupakan sampel statistik ya, melainkan sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah melahirkan suatu teori. Nah, jadi sampel di penelitian kuantitatif itu lebih ke sampel statistik ya, bisa berupa angka ya, atau ya, jadi makanya di sini disebut dengan sampel statistik. Kalau di kualitatif karena sampelnya berupa narasumber ya, atau informan atau partisipan, jadi ada seseorang informan ini itu dipilih ya, nanti dipilih berdasarkan bahwasanya dia lebih tahu atau lebih memahami tentang situasi sosial yang diteliti oleh peneliti. Maka di sini sampel itu diambil ya, kalau di penelitian kualitatif itu disebut dengan narasumber ya, atau partisipan ya, atau informan. Oke. Nah, ini model generalisasi penelitian kuantitatif ya. Jadi sampelnya harus representatif atau merepresentasikan populasi dan hasilnya digeneralisasikan ke populasi. Jadi dari sampel itu kesimpulannya apa? Maka dengan melihat sampel itu kita sama halnya melihat seluruh populasinya ya. Oke. Ini model generalisasi penelitian kualitatif ya. Jadi sampel dipilih dengan metode purposif ya. Jadi dipilih yang bagaimana? Jadi sampel kalau di kualitatif itu kan berupa informan, narasumber ya. Nah, itu dipilih yang bagaimana? Yang mengerti situasi sosial yang diteliti. Makanya kenapa teknik pengambilan sampelnya dikatakan dengan purposif. Jadi dipilih berdasarkan mana yang paling memahami situasi sosial yang diteliti oleh peneliti. Nah, dari hasil tersebut, dari hasil penelitian kualitatif ini nanti teorinya yang
dihasilkan dari penelitian kualitatif ini nanti dapat digeneralisasikan pada situasi sosial yang sama, jadi ke populasi lain yang memiliki kemiripan atau situasi sosial yang sama, kasus yang sama. Makanya di sini digambarkan teori yang dihasilkan dari penelitian A, ya, populasi A itu bisa diterapkan pada populasi yang memiliki kasus yang mirip. Nah, ini digambarkan B, C, D. Ya, karena E dan F berbeda, maka tidak dapat diterapkan di situ. Oke. Untuk teknik pengambilan sampel, ya, baik di kualitatif maupun kuantitatif, kita kenal teknik yang sama, ya. Ada probability sampling dan yang satunya ada non probability sampling, ya. Jadi merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam suatu penelitian. Nah, secara skematis teknik sampling itu ada dua, probability sampling dan non probability sampling. Nah, untuk probability sampling itu yang pertama ada simple random sampling, ya. Kemudian yang kedua proportionate stratified random sampling. Yang ketiga disproportionate stratified random sampling, dan yang keempat area sampling atau cluster sampling. Nah, probability sampling itu dapat didefinisikan sebagai teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk terambil menjadi sampel, ya. Jadi setiap di dalam suatu populasi, kalau kita mengambil sampel, jadi di dalam situ setiap unsur yang ada di dalam populasi itu diberikan hak yang sama atau peluang yang sama untuk terambil sebagai sampel, ya. Kemudian non probability sampling. Non probability sampling ini teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk terambil menjadi sampel. Kenapa tidak memberikan peluang yang sama? Nah, ini seperti purposive tadi. Jadi kita kasih kriteria. Jadi unsur yang ada di dalam populasi itu tidak diberikan kesempatan atau peluang yang sama, ya. Setiap unsurnya tidak diberikan kesempatan atau peluang yang sama, melainkan kalau di sini dicontohkan purposive itu diberikan kriterianya bagaimana tadi kan. Kalau sampel di dalam penelitian kualitatif itu bisa berupa narasumber ataupun informan. Nah, kriterianya bagaimana? Kriterianya yang mengetahui atau memahami situasi sosial yang diteliti oleh peneliti. Itu, ya, salah satunya. Makanya kenapa disebut tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama dari unsur populasi untuk terambil sebagai sampel, ya. Dari sekian banyak teknik pengambilan sampel, ya, ada yang non probability, ada yang probability. Maka dalam penelitian kualitatif itu menggunakan teknik pengambilan sampel yang mana? Nah, dalam penelitian kualitatif, teknik pengambilan sampel yang sering digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Jadi pakai yang non probability, yang tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap unsur populasi untuk terambil menjadi sampel. Jadi bisa menggunakan purposive sampling maupun snowball sampling, ya, untuk penelitian kualitatif. Nah, Bogdan dan Bigland 1982 menyebutkan bahwasanya snowball sampling teknik, ya, peneliti masuk ke dalam lapangan, ya, kronologinya. Peneliti masuk ke dalam lapangan, memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan dapat memberikan data yang diperlukan. Kemudian menurut Lincoln dan Guba 1985, dalam penelitian naturalistik, ya, spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Nah, ada ciri-ciri khusus untuk sampel purposive, ya, yaitu 1.
emergent sampling design. Nah, sifatnya sementara. Kemudian yang kedua, serial selection of sample unit. Ini menggelinding seperti bola salju yang awalnya sedikit, kemudian semakin berkembang, semakin besar ya. Jadi menggelinding seperti bola salju. Kemudian yang ketiga, continuous adjustment or focusing of the sample, atau disesuaikan dengan kebutuhan untuk sampelnya. Ini ciri-ciri khusus sampel purposif ya. Yang keempat, selection to the point of redundancy. Jadi dipilih sampai jenuh. Sampai apa? Sampai tidak ada data baru lagi ya. Jadi pada saat mencari data itu yang diperoleh sudah itu, tidak ada data baru lagi. Makanya dapat dikatakan sampelnya dipilih sampai jenuh. Nah, untuk teknik pengambilan sampel ya, sumber data dalam penelitian kualitatif yang bersifat purposif dan snowball dapat digambarkan sebagai berikut. Setelah dipilih ya, dipilih yang bagaimana, yang paling paham terkait situasi sosial yang diteliti. Nah, taruhlah di sini sudah menentukan informan atau narasumber A. Nah, jadi pilihlah narasumber itu yang dapat membuka jalan ke narasumber yang lain. Nah, ini ditentukan A, sehingga dari A kita bisa memperoleh informasi untuk narasumber lain yang juga memahami terkait situasi sosial yang diteliti. Jadi bisa nanti bisa pengumpulan datanya bisa luas ya. Ini bisa dari A kita akan mengetahui B, akan mengetahui C, dari C bisa ke D, dari B bisa ke G ya, D ke F, F ke E ke H, H ke G, bisa ya, G ke I ke C ya, dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini kalau digambarkan kenapa dikatakan bisa purposif dan snowball. Purposif itu kita memilih informan A ya, yang bisa membuka jalan ke informan-informan yang lain, dan dikatakan snowball ya karena kita memilih informan A, kita dapat memperoleh data atau informasi dari informan atau narasumber B, C, D. Jadi semakin banyak yang tadinya hanya A ya, jadi menggelinding seperti bola salju ya, snowball, semakin banyak informasinya sampai C, jadi semakin besar. Makanya kenapa disebut dengan snowball sampling. Nah, untuk kriteria informan narasumber yang digunakan itu yang pertama, bisa mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui tetapi juga dihayati. Kemudian kriteria yang kedua, mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti oleh peneliti. Kemudian kriteria informan yang ketiga, mereka yang punya waktu yang memadai untuk dimintai informasi ya. Jadi cari informan itu yang memiliki waktu yang longgar ya, jadi memiliki waktu yang senggang untuk ditanya-tanya, untuk digali informasinya dari informan tersebut. Kemudian juga dipilih yang memahami situasi sosial. Kemudian bisa juga informan tersebut juga terlibat langsung dalam situasi sosial yang diteliti. Dan kriteria yang keempat, dari informan itu mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri. Jadi jangan mencari informan yang senang menyimpulkan situasi sosial yang diteliti itu berdasarkan pemikirannya dia sendiri. Jadi harus berdasarkan fakta yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Kemudian yang kelima, kriteria informan yang kelima, mereka yang pada mulanya tergolong cukup
asing dengan peneliti, jadi tidak ada tidak kenal istilahnya ya, cukup asing, sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber. Oke, jadi sehingga sampel ya pada penelitian kualitatif itu kalau dipetakan ya, yang pertama penambahan sampel itu dapat dihentikan jika datanya sudah jenuh. Dan jika informan yang didapat adalah orang yang tepat ya, dalam hal ini memahami situasi sosial yang diteliti, maka peneliti ini tidak akan membutuhkan banyak informan. Jadi kalau peneliti kualitatif itu telah menemukan informan yang sangat memahami situasi sosial yang diteliti, maka tidak akan membutuhkan banyak informan, tidak akan mengeluarkan banyak tenaga dan biaya ya untuk melakukan penelitian kualitatif. Nah, oleh karena itu penelitian kualitatif itu fokusnya itu pada selesainya atau tuntasnya informasi dengan keragaman variasi yang ada. Jadi tuntasnya memperoleh informasi dengan keragaman variasi informasi yang diperoleh atau yang ada, bukan banyaknya sampel dari sumber data yang dicari. Oke, selesai. Demikian pemaparan untuk materi populasi dan sampel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.